Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Senang rasanya bisa ditemani oleh Anda semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Telah tersambung bersama kita narasumber kita secara online Bapak Maulana Zafrullah Ahmad Pontoh. Insya Allah kita akan membahas berbagai topik fikih lainnya yang kita hadapi sehari-hari selaku umat muslim. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Mudah-mudahan semuanya yang di studio sehat juga. Amin. Baik Pak, kita akan mulai membahas pertanyaan fikih. Yang pertama nih Pak, pada episode kali ini berkenaan dengan Maulid Nabi. Seberapa penting sih Pak merayakan Maulid Nabi, dan dalam Al-Quran dan hadis bagaimana cara merayakan Maulid Nabi? Apakah disebutkan? Silahkan Bapak menyampaikannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang saya muliakan, pertanyaannya mengenai perayaan Maulid. Nah, kalau Maulid itu kan artinya kelahiran, ya. Maulud. Nah, jadi kelahiran yang biasa kemudian difahami itu kelahiran yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat dari sejarah kehidupan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para khalifah yaitu Khulafaur Rasyidin, ya, radhiyallahu anhum, kita tidak menemukan satupun riwayat yang menjelaskan bahwa pernah dikumpulkan orang-orang ataupun orang berkumpul atau diundang, ya, atau diseru orang-orang untuk berkumpul lalu melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ya, atau membacakan mengenai riwayat kehidupan beliau. Nah, itu tidak ada yang demikian itu. Nah, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum juga tidak melaksanakan. Namun hal yang sangat penting diperhatikan, ya, yaitu berkenaan dengan topik, ya, yang perlu diceritakan atau dibahas di dalam memperingati hari kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bukan menjadi tujuan utama, ya. Artinya bukan hari kelahiran itu, ya. Tetapi yang sangat penting untuk diperhatikan itu adalah mengenai sejarah hidup beliau. Dan ini yang dicontohkan, ya, oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan para khalifah kemudian. Nah, mengapa hal ini menjadi perhatian? Karena juga di zaman khalifah setelah hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terutama di zaman hadrat Umar radhiyallahu taala anhu, itu ada, ya, pertanyaan ataupun kritikan ataupun penyampaian yang berkenaan dengan peri kehidupan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
di zaman Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa beliau itu kritikan terhadap Islam itu sangat luar biasa, yang tentu juga kritikan terhadap Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kemudian beliau menulis buku ya, yang berkenaan dengan peri kehidupan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedemikian rupa beliau menulis buku itu dengan tujuan agar supaya kesalahpahaman yang sedang terjadi dalam masyarakat ya, yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, tidak senang terhadap pribadi Hadrat Rasulullah SAW, itu bisa dihilangkan kesalahpahaman itu. Ya. Citra buruk yang disebarkan oleh orang-orang berkenaan dengan pribadi yang mulia Rasulullah SAW itu supaya bisa hilang. Nah, ini yang diupayakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Begitu juga di zaman Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ya, bahkan kalau kita lihat salah satu karya beliau ya, di dalam pengantar mempelajari Al-Quran, itu ada satu bab khusus yang beliau tulis berkenaan dengan kehidupan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau-beliau ya, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dengan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu menasihatkan bahwa perlu diadakan satu acara atau satu cara untuk menyebarluaskan keindahan kehidupan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diketahui oleh masyarakat umum. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam jemaat diperkenalkan acara yang biasa kita kenal atau kita sebut Siratun Nabi. Dan ini dinasihatkan kepada warga jemaat bahwa Siratun Nabi ini tidak harus difokuskan kepada tanggal kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kapan saja ya, kita memperoleh kesempatan, kita menyebarluaskan ya, peri kehidupan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam satu tahun terserah berapa kali bisa kita lakukan, terserah. Jadi misalnya badan-badan ya, mereka punya waktu tertentu terpisah mereka lakukan, itu juga diperkenankan. Ya, misalnya Majelis Ansarullah, Majelis Khudamul Ahmadiyah, kemudian Lajnah Imailah, bisa masing-masing ya mencari waktu untuk melaksanakan peringatan Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala bin Hasil Aziz dalam khutbah beliau pun menjelaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan bolehnya kita memperingati kehidupan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau katakan, kalaupun itu dilaksanakan pada tanggal kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan tujuan untuk menjelaskan, untuk memaparkan mengenai peri kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya ada hal-hal yang bisa dikategorikan bid'ah. Nah, beliau katakan kalau itu tidak boleh, kalau ada kategori bid'ah seperti itu. Nah, beliau ayyadahullahu ta'ala bin Aziz ya, menjelaskan bahwa selama di dalam peringatan-peringatan itu tidak ada masalah bid'ah, tidak ada hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bid'ah,
maka memperingati peri kehidupan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam tanggal kelahiran beliau tidak apa-apa, boleh dilaksanakan. Ya. Di dalam hadis kan disebutkan itu innamal a'malu binniyat, ya, bahwa amal itu seiring dengan niat. Jadi harus, kalau amalnya bagus, niatnya bagus, amalnya bagus, kan gitu. Nah, kalau niatnya bagus dan amalnya bagus, tentu boleh kita melaksanakannya itu. Nah, sekali lagi, tetapi harus bersih dari hal-hal yang mengandung bid'ah. Ya. Nah, itu yang selama ini, makanya di dalam jemaat kita mempraktekkan itu, dan ini sebagai jawaban kita terhadap sangkaan sebagian orang bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak melaksanakan acara khusus untuk memperingati kehidupan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang tidak mungkin, karena apa? Di dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu bahwa di dalam kehidupan hadrat Rasulullah SAW itu bagi kalian ada contoh yang sangat baik. Nah, contoh yang sangat baik ini memang perlu disebarluaskan, ya, karena di zaman dahulu kan memang tidak ada media sosial, tidak ada video, ya, tidak ada TV, sehingga ya tentu cara penyebarannya berbeda dengan sekarang. Sekarang ini media sudah demikian banyaknya, tentu kita perlu mencari, ya, cara-cara yang lebih praktis, ya, efisien untuk menyebarluaskan peri kehidupan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya sebenarnya bahwa kita boleh, ya, dan jemaat melaksanakan memperingati kehidupan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini memang dikenal dengan sebutan yaitu Siratun Nabi, yaitu sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tadi Bapak jelas sekali menyampaikan bahwa Jemaat Ahmadiyah juga memperingati peri kehidupan Hazrat Rasulullah SAW, dan justru inilah yang menjadi poin utama yang harus kita kenang dari Hazrat Rasulullah SAW, bukan terkhusus tanggal kelahiran beliau saja, ya Pak. Kemudian tadi acaranya sering Jemaat Ahmadiyah kenal dengan Siratun Nabi, dan telah Bapak sampaikan bisa kapanpun kita mengenang Hazrat Rasulullah SAW. Baik, kita beralih kepada pertanyaan berikutnya, Pak. Ini berkenaan dengan masalah merokok. Bukan halal atau haramnya, tapi apakah merokok membatalkan wudu, Pak? Jadi begini, merokok itu, ya, memang di zaman hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenal, ya, tidak ada. Nah, hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, karena di zaman beliau sudah ada rokok, beliau bersabda bahwa jika rokok ini ada di zaman hadrat Rasulullah SAW, maka beliau akan haramkan. Nah, cuma beliau kemudian ketika ditanya apakah ini haram atau tidak, beliau mengatakan beliau tidak bisa mengharamkan karena masalah haram itu sudah jelas di Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis. Beliau tidak bisa menambahkan. Tetapi beliau menjelaskan bahwa perbuatan merokok itu makruh. Mana makruh ini bukan pengertian yang umum. Pengertian umum kan kalau makruh artinya kalau dilaksanakan tidak berdosa, ya kan? Nah, tapi kalau ditinggalkan berpahala, kan gitu. Padahal makruh bahasa Arab, makruh itu artinya sesuatu yang tidak disenangi. Nah, kalau sesuatu yang tidak disenangi, maka tentu sebaiknya, ya, semestinya tidak dilaksanakan. Nah, sedangkan efeknya kepada wudhu itu kan sebenarnya tidak langsung kepada wudhu itu, karena
Tetapi permasalahannya apa? Karena ini perbuatan makruh. Ketika orang merokok itu kan bau di badannya, ya, bau dari nafasnya itu akan mempengaruhi atau membuat orang tidak betah berdiri di hadapannya atau di dekatnya. Sehingga ketika orang seperti ini datang sholat berjamaah, ya, maka akan sangat mengganggu orang-orang di sekitarnya yang sholat berjamaah. Padahal apa? Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang memakan bawang putih mentah atau bawang merah mentah, maka dia tidak boleh masuk ke dalam masjid beliau. Nah ini merokok juga ini itu sudah sama seperti itu kedudukannya, ya, membuat bau yang tidak sedap, ya, yang mengganggu sama sekali orang yang sholat. Nah, jadi secara langsung tidak membatalkan wudhu, tetapi efeknya sangat tidak baik terhadap orang-orang di sekitar orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Baik Pak, tadi telah Bapak sampaikan bahwa sejatinya memang rokok tidak dinyatakan haram, namun demikian makruhnya, ini sangat dibenci, sangat tidak disukai, alhasil sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian dengan demikian merokok sendiri tidak membatalkan wudu, namun bagi mereka yang merokok dan hendak melakukan sholat berjamaah karena khawatir baunya mengganggu jamaah yang lain, sebaiknya mungkin sikat gigi terlebih dahulu ya Pak. Ya, harus dibersihkan. Harus dibersihkan juga, harus sikat gigi supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Atau yang paling bagus ya jangan merokok. Yang paling terbaik jangan merokok ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Bolehkah salat dikosor saat kita dalam perjalanan? Apakah ada jenis perjalanan di mana sholat dalam perjalanan itu tidak boleh dikosor, Pak? Ini masalah kosor ini perlu difahami dulu, ya kan? Kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, ya, maupun di dalam hadis, ternyata sholat yang dikosor itu adalah sholat khauf. Sholat di dalam keadaan khauf, dalam keadaan ketakutan. Dan itu mengurangi, ya, ataupun ya bisa dikatakan menghilangkan separuh dari sholat itu bagi makmum. Dan ini hanya berlaku di waktu peperangan. Di zaman hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan di dalam hadis disebutkan bahwa hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha itu menjelaskan bahwa sholat itu memang pada mulanya itu 2 rakaat, dan bagi orang yang musafir yang 2 rakaat ini tetap diberlakukan. Sedangkan bagi yang mukim itu ditambah lagi 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi dua rakaat ya bagi musafir, dan bagi yang mukim itu ditambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat zuhur, asar, dan isya. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis disebutkan bahwa ketika perang, ya, itu berlangsung demikian sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu grup pasukan salat bersama dengan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ketika sudah selesai sujud, ya, maka yaitu sujud yang terakhir dalam 1 rakaat, ya kan, mereka kemudian bangkit dan kemudian mundur, lalu pasukan yang belum sholat tadi bergabung lagi dengan hadrat Rasulullah SAW dari sejak berdiri pada rakaat yang kedua. Jadi masing-masing pasukan hanya sholat 1 rakaat, tapi hadrat Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Nah, itulah yang disebut qasar itu.
Jadi menyeparohkan yang memang sholat itu hanya 2 rakaat. Jadi sholat yang musafir itu bukan sholat qashar, memang sholat musafir. Yang diizinkan hanya 2 rakaat dibandingkan dengan orang mukim yang ditambah 2 rakaat. Jadi sekali lagi harus diingat bahwa sholat itu pada mulanya hanya 2 rakaat. Zuhur, asar, dan isya itu. Lalu kemudian ditetapkan bagi orang mukim itu ditambah 2 rakaat, dan bagi yang musafir hanya 2 rakaat tadi. Nah, tapi ada orang-orang yang di dalam perjalanan yang tidak diberlakukan mereka sholat musafir. Jadi bukan sholat qashar ya, sholat musafir. Yaitu orang-orang yang memiliki kegiatan rutin, bepergian. Misalnya sopir kendaraan ya, apa truk atau mobil sedan ataupun bis ya, atau masinis ya, ataupun pilot ya. Nah, ataupun kapten kapal ya. Nah, orang-orang seperti ini tidak dihitung sebagai orang-orang musafir. Jadi sholat mereka sama dengan mukim, yaitu 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Sedangkan yang terkategorikan musafir, mereka sholat hanya melaksanakan sholat yang seperti di awal yang sudah ditetapkan, yaitu 2 rakaat. Nah, ada satu kejadian yang perlu menjadi perhatian kita warga Jumat, dan ini perlu menjadi bagian daripada amalan kita, yaitu ketika Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz meninggalkan London dan pergi ke suatu kota yang seingat saya itu kota Birmingham. Ada acara di sana beliau. Nah, beliau itu tidak sholat musafir. Ketika beliau memimpin sholat, beliau memimpin sholat sempurna 4 rakaat. Seperti orang mukim. Nah, sehingga itu menjadi ada pertanyaan sebagian orang ya. Nah, kenapa beliau itu tidak sholat 2 rakaat? Nah, beliau menjelaskan bahwa walaupun perjalanan cukup jauh, beliau itu tidak ada niat musafir. Ya. Karena beliau punya rencana untuk kembali pada hari yang sama. Dan bukan musafir. Oleh karena itu beliau tidak melaksanakan sholat musafir yang hanya 2 rakaat. Baik pemirsa, itulah pembahasan kita berkenaan dengan beberapa persoalan fikih, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan persoalan fikih lainnya pada episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program-program MTA Indonesia, khususnya khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Saya Amar Ahmad berserta kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.